Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan terjadi jika seorang pemulung wanita bernama Cici yang mendapat penghinaan di depan umum dari Bimo pimpinan oknum polisi arogan? Tapi siapa sangka, ternyata pemulung wanita itu menyimpan rahasia besar yang siap mengejutkan jalanan siang itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Siang itu, matahari menggantung rendah seperti bara yang enggan padam, memanggang aspal hingga berbau seperti logam panas. Di pinggir jalan yang berdebu, Bimo, polisi berusia 40 tahun, menyeka keringat sambil tersenyum puas, seolah udara terik adalah pelayan kecil yang menyorotkan spotlight hanya untuknya. Razia ilegal yang ia pimpin baru saja berakhir. Motor-motor pengendara yang ketakutan masih terparkir miring di belakangnya, meninggalkan jejak aroma bensin yang belum hilang. Amplop tipis berisi uang haram sudah ia selipkan rapat-rapat di balik rompinya, dan setiap helai di dalamnya seakan menepuk punggungnya, membisikkan validasi murahan yang selalu ia cari. Sementara orang lain memandang panas siang sebagai beban, Bimo justru menikmati momen itu, merasa kekuasaannya semakin tebal seperti bayangan yang memanjang di tengah jalanan yang lengang. Dua juniornya mengikuti dari belakang, langkah mereka ringan seperti anak sekolah yang baru menerima uang jajan. Perut mereka sudah sibuk memikirkan nasi panas dengan asap yang menari-nari di udara. "Warung Bu Rini, Pak?" tanya salah satunya, sedikit terengah karena berusaha menyamakan langkah dengan atasan mereka. Bimo mengangguk angkuh, gerakan kecil namun penuh superioritas, seperti seseorang yang terbiasa melihat dunia berputar sesuai perintahnya. Bibirnya melengkung ke arah senyum tipis, senyum orang yang yakin bahwa setiap jengkal tanah yang ia lewati bersujud untuk memberi tempat. Junior-junior itu saling pandang, seakan membaca pikiran masing-masing. Hari ini, Bimo sedang dalam mood bagus, dan itu berarti mereka aman dari makian tak perlu. Jalan menuju warung terasa lebih hidup, seolah debu pun tahu arah tuannya. Warung nasi itu sudah seperti rumah kedua bagi mereka. Atap sengnya berderit tiap kali angin lewat, seolah ikut merinding begitu melihat tiga aparat itu muncul dari kejauhan. Mereka berjalan kaki menuju warung Bu Rini. Langkah-langkah berat menghentak tanah, karena motor mereka memang selalu ditaruh di sana sejak pagi. Bu Rini bahkan bisa mengenali ritme langkah Bimo, tajam, cepat, penuh rasa memiliki, hingga sebelum bayangannya mencapai pintu, ia sudah menata piring tergesa-gesa, seakan menyambut raja yang mudah tersinggung. Begitu Bimo melangkah masuk, suasana mendadak hening, seperti seseorang menekan tombol mute pada kehidupan sekitar. Aroma gulai mendadak terasa hambar, ketakutan menggantikan wangi santan. Bagi Bimo, warung itu bukan sekadar tempat makan. Itu adalah panggung kecil tempat ia merasa berkuasa. Meski hormat yang ia terima, lahir bukan dari wibawa, melainkan dari rasa tak berdaya. Tak jauh dari sana, Cici, pemulung perempuan berusia 30, 4 tahun, melangkah pelan dengan karung besar yang digendong di punggungnya. Karung itu tampak lebih besar daripada tubuhnya sendiri, membuat punggungnya melengkung seperti dahan rapuh yang menahan beban badai. Baju lusuh yang melekat di tubuhnya tertiup angin, mengibarkan helaian kain seperti cerita-cerita panjang yang tak pernah diminta dunia untuk didengar. Setiap langkahnya menghadirkan bunyi gesekan lembut antara tanah dan sandal tipisnya. Ritme sederhana yang mengiringi perjalanan panjang seorang pekerja jalanan. Debu menempel di wajahnya, tapi sorot matanya tetap jernih. Jernih dengan tujuan yang hanya ia sendiri yang tahu. Dari kejauhan, ia tampak seperti bagian tak penting dari pemandangan kota. Padahal, dalam dirinya tersimpan badai yang menunggu waktu untuk pecah. Dari satu tempat sampah ke tempat lain, tangan Cici bergerak cepat, terampil seperti seseorang yang sudah bertahun-tahun berdamai dengan kerasnya jalanan. Ia membuka mulut karung besar yang bergantung di punggungnya dan memasukkan botol-botol plastik yang beradu satu sama lain, menghasilkan denting lelah yang menjadi soundtrack harian hidupnya. Setiap botol yang masuk terasa seperti penanda bahwa hari itu masih panjang dan tenaga masih harus ia kumpulkan. Sesekali, ia berhenti sejenak,
menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara panas masuk ke paru-paru yang sudah terbiasa dengan debu. Anak-anak kecil yang lewat melihatnya sekilas, lalu kembali bermain. Tak menyadari bahwa perempuan itu sedang menjalankan tugas yang jauh lebih besar daripada sekadar mengais sampah. Meski langkahnya tampak rapuh, keteguhannya berdenyut kuat di balik gerakannya. Bimo melihat Cici dari meja warung sambil memainkan gelas tehnya. Seolah keberadaan pemulung itu mengotori pemandangan pribadinya. Ganggu banget dah tuh orang. Gumamnya, suara rendah tapi cukup keras untuk membuat dua juniornya saling lempar pandang. Mereka ikut melirik ke arah Cici, menatapnya seperti menatap noda yang tiba-tiba muncul di dinding bersih. Sambil menggerakkan sendok, Bimo tampak semakin tidak nyaman, seakan udara di sekitarnya ikut berubah hanya karena sosok perempuan itu lewat. Tatapannya penuh jijik, yang ia ciptakan sendiri, semacam reaksi spontan dari seseorang yang terlalu lama merasa bahwa statusnya membuatnya lebih penting dari siapapun di radius beberapa meter. Di meja lain, pelanggan warung pura-pura tidak memperhatikan, namun ketegangan halus mulai terasa di antara asap nasi panas dan aroma sambal yang biasanya menenangkan. Ketika Cici mendekat ke tempat sampah di depan warung, langkahnya yang tenang justru membuat Bimo semakin tersinggung. Ia berdiri dengan gerakan besar, memastikan semua orang melihatnya sebelum membuka mulut. "Hei, lu, iya lu." Hardiknya kasar, napasnya bercampur aroma teh manis yang belum sepenuhnya turun ke perut. "Gua lagi makan di sini. Sini bikin ilfeel semua orang." Suaranya menusuk udara, memaksa semua kepala di warung berhenti bergerak. Lalu, untuk menegaskan penghinaan itu, ia meludah ke arah samping Cici. Bukan tepat ke arahnya, tapi cukup dekat untuk menunjukkan niat. Tetesannya jatuh ke tanah, menimbulkan bunyi kecil yang terdengar seperti simbol kekuasaan yang disalahgunakan. Junior-juniornya tetap duduk, namun mata mereka berpindah cepat antara Bimo dan perempuan pemulung itu, ragu apakah mereka harus ikut bicara atau hanya menyaksikan. Cici menunduk, memilih diam, seperti bayangan yang menolak ikut berdebat dengan cahaya. Ia menggeser langkahnya perlahan, sambil menjaga keseimbangan karung besar di punggungnya agar tidak jatuh. Gerakan yang menunjukkan seberapa berat beban itu sebenarnya. Tidak ada perlawanan dari tubuhnya, hanya kesabaran yang mengendap dalam tatapan ke tanah. Ada ketenangan dalam dirinya, seperti air tenang yang menyimpan arus deras yang tidak semua orang bisa baca. Orang-orang yang melihat mungkin mengira ia takut, padahal ada lapisan kendali yang jauh lebih dalam. Kendali yang tidak dimiliki oleh orang-orang seperti Bimo. Dalam hiruk-pikuk suara warung, diamnya menjadi kontras yang membuat situasi terasa semakin tegang, seperti senar gitar yang ditegangkan terlalu keras, hingga menunggu waktu untuk putus. Namun Bimo, mabuk oleh rasa berkuasa yang dibangunnya sendiri, merasa diamnya Cici adalah bentuk pembangkangan. Ia melangkah lebih dekat, menghentakkan kaki seperti anak kecil yang tidak mendapatkan perhatian. "Lu budak ya? Gua ngomong dari tadi baik-baik," katanya. Nada suaranya penuh ironi, karena tidak satupun katanya terdengar baik. Dengan gerakan impulsif, ia mendorong bahu Cici dengan kasar, membuat tubuh perempuan itu terdorong sedikit ke depan. Junior-juniornya terdiam kaku, sadar bahwa Bimo sudah melewati batas, namun ketakutan menahan mereka untuk angkat bicara. Beberapa pengunjung warung menahan napas, memalingkan wajah karena tidak ingin terlibat, meski telinga mereka tetap mengikuti setiap nada ancaman di udara. Di antara mereka, hanya Cici yang tetap teguh, menyimpan sesuatu di balik diamnya. "Nih mata lu dipakai apa sih?" Bimo tiba-tiba menendang karung besar yang tergantung di punggung Cici. Tendangannya keras, membuat karung terpental ke samping dan tubuh Cici sedikit terputar. Botol-botol plastik di dalamnya berguling keluar, berhamburan dan memantul di tanah, menghasilkan suara khas yang terdengar seperti jeritan kecil dari benda-benda yang tak pernah bersalah. Lingkungan sekitar terhenti sejenak, seolah waktu menahan napas melihat tindakan yang terlalu jauh itu. Karung yang semula menempel erat di punggung kini tergeletak di tanah, menyingkap betapa beratnya beban yang selama ini Cici pikul tanpa keluhan. Bimo, dengan dada yang membusung bangga,
menganggap aksi itu sebagai kemenangan kecil, sementara orang lain justru menunduk karena rasa tidak enak yang menebal cepat di udara. Pukulan pertama Bimo jatuh keras di wajah Cici. Suara hantamannya terdengar jelas, seperti benda tumpul menabrak permukaan rapuh. Tubuhnya terhempas ke aspal, pipinya membentur permukaan panas yang menggores kulitnya. Karung yang tadi tergantung di punggungnya ikut terbuka. Botol-botol plastik berhamburan lebih jauh, berserakan seperti bukti kecil dari kekacauan yang baru dimulai. Suasana warung mendadak sunyi. Suara sendok berhenti, percakapan terputus, dan hanya desiran angin yang berani bergerak. Bimo maju lagi. Langkahnya berat namun penuh niat untuk melanjutkan kekerasan seakan itu haknya. Ia bersiap menendang tubuh Cici yang tergeletak, mengangkat kaki dengan kesombongan yang tidak pernah ia sembunyikan. Junior-juniornya hanya terpaku, menonton pertunjukan kebengisan yang seharusnya tak pernah dilakukan seorang aparat. Namun sebelum kakinya melayang, Cici bergerak. Tubuh yang tampak lemah itu tiba-tiba hidup kembali seperti Pegas yang dilepaskan. Dengan refleks yang terlalu terlatih untuk seorang pemulung biasa, ia menangkap kaki Bimo dengan gerakan presisi yang datang dari tempat yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Dalam hitungan detik, ia memelintir kaki itu, mematahkan keseimbangan Bimo. Tubuh sang polisi jatuh tersungkur ke aspal. Kedua tangannya mencakar udara seolah mencari pegangan yang tak ada. Wajahnya terkejut, tatapannya liar seperti binatang yang tersengat listrik. Orang-orang yang menonton mengerut, tidak memahami bagaimana perempuan lusuh itu bisa menggerakkan tubuhnya secepat kilat. Debu berterbangan di sekitar mereka, menambah dramatis momen ketika roda kekuasaan tiba-tiba berputar arah. Juniornya membelalak, seakan mata mereka tidak sanggup menerima kenyataan yang sedang terjadi di depan wajah sendiri. Kedua anak buah itu berdiri kaku, tubuh mereka seperti dipaku ke lantai warung. Cici perlahan tapi pasti bangkit dari posisi jatuhnya. Debu menempel di lengan dan rambutnya. Darah mengalir dari luka di pelipisnya. Namun tidak satu pun tanda itu membuatnya tampak kalah. Napasnya teratur, meski tubuhnya jelas menahan sakit. Tatapannya kini menyala. Bukan lagi tatapan orang yang menahan diri, melainkan seseorang yang akhirnya melepaskan batas yang selama ini dijaga erat. Api yang ia sembunyikan sejak awal penyamaran, kini tidak lagi bisa ia jinakkan. Dalam sorot matanya, ada keputusan yang sudah final. Ia tidak akan diam lagi. Bimo merangkak sambil mengumpat, tubuhnya berusaha menghindari rasa malu yang menancap lebih dalam daripada rasa sakit. Ia mencoba bangkit, namun belum sempat berdiri tegap. Cici mengayunkan pukulan pertama. Telak di pipinya, membuat kulitnya bergetar dari benturan kuat. Pukulan kedua menghajar rahangnya. Suara benturannya terdengar sampai meja paling belakang, membuat beberapa pengunjung refleks menutup mulut. Pukulan ketiga melecut dari arah samping, mengenai wajah Bimo hingga kepala laki-laki itu terpelanting. Bibirnya sobek dan mengeluarkan darah yang mengalir cepat. Tidak ada satupun gerakan yang sia-sia. Semuanya penuh presisi, seperti seseorang yang bertahun-tahun dilatih menghadapi bahaya. Bimo terguncang, terombang-ambing oleh kenyataan bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan pemulung biasa. Ketika ia berusaha berdiri lagi, tubuhnya gemetar seperti mesin tua yang dipaksa hidup kembali. Cici melayangkan satu tendangan keras ke arah dadanya. Benturan itu membuat Bimo terlipat, tubuhnya jatuh, seakan gravitasi menyeretnya tanpa belas kasihan. Ia terbatuk keras, napasnya tersengal-sengal. Suara yang keluar dari tenggorokannya terdengar seperti mesin rusak yang tidak lagi mampu bekerja. Junior-juniornya masih terpaku, tak tahu apakah harus menolong atau lari dari tempat itu. Bimo meraba dadanya, merasakan nyeri yang menyebar cepat, dan untuk pertama kalinya ketakutan benar-benar muncul di wajahnya. Di sekeliling mereka, suasana hening berubah menjadi ketegangan yang menekan. Seolah dunia menahan jarak untuk menyaksikan akhir dari kesombongan yang akhirnya menerima balasannya. Juniornya mundur perlahan, langkah mereka tertata, hati-hati seperti hewan kecil yang tiba-tiba sadar sedang berada di dekat predator. Cara Cici berdiri, tenang namun mematikan, cukup memberi peringatan bahwa perempuan itu bukan sosok yang bisa diperlakukan sembarangan. Tidak ada gerakan berlebihan, tidak ada ancaman verbal. Justru ketenangannya itulah yang membuat dua anggota muda itu
Merasa tengkuk mereka merinding. Mereka saling pandang, memikirkan betapa berbahayanya jika salah bicara atau salah bergerak. Bayangan reputasi mereka terlintas sekejap dan insting bertahan hidup mendorong mereka untuk menjaga jarak dari situasi yang semakin di luar kendali. Warung yang biasanya riuh kini menjadi tempat di mana setiap hembusan napas terasa berlebihan, menunggu apa yang akan dilakukan Cici selanjutnya. Cici menutup mata sejenak, menarik napas panjang untuk meredam emosinya. Napas itu terdengar berat, seakan ia sedang menelan seluruh kemarahan yang telah ia kumpulkan sejak awal penyamarannya. "Cukup," gumamnya lirih, bukan untuk mengancam Bimo, melainkan sebagai peringatan untuk dirinya sendiri agar tidak melewati garis yang selama ini ia jaga. Otot-otot tangannya bergetar halus, bukan karena takut, tetapi karena tubuhnya masih dipenuhi adrenalin dari pertarungan singkat tadi. Ia membiarkan detik-detik itu berlalu, membiarkan pikirannya kembali jernih. Dalam ketenangan singkat itu, karisma seorang penegak hukum tampak jelas di balik penyamarannya. Seseorang yang tahu kapan harus menahan, dan kapan harus bertindak. Sekelilingnya tetap diam, menunggu dengan napas tertahan. Ia merogoh saku belakang celana jeansnya yang robek, gerakan yang pelan, namun syarat makna. Dari balik lapisan kain yang hampir koyak, Cici menarik keluar kartu identitas polisi yang selama ini ia sembunyikan. Plastik bening yang memantulkan cahaya matahari menjadi bukti nyata bahwa perempuan lusuh itu bukan pemulung biasa. Suaranya berubah dingin dan tegas, nada seorang pemimpin yang terbiasa mengendalikan ruangan hanya dengan satu kalimat. Kompol Cici Rahmadani. Divisi Profesi dan Pengamanan Kerumunan terdiam total. Seolah seluruh dunia menahan napas untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan baru yang tiba-tiba hadir. Pembalikan peran itu begitu cepat, membuat siapapun yang melihat merasa seperti baru saja disadarkan bahwa penampilan bisa menipu jauh lebih dalam dari yang dibayangkan. Bimo tersungkur, ketakutan merayapi wajahnya di antara luka-luka yang baru saja ia dapatkan. Mata yang tadinya penuh kesombongan kini berbinar panik, seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan seluruh fondasi hidupnya. Cici menekan bahunya dengan teknik profesional yang menunjukkan pengalaman panjangnya, membuat tubuh Bimo kembali menempel ke aspal tanpa perlu tenaga berlebihan. "Bimo, lu gua tangkap atas pemukulan, pemerasan, dan razia ilegal yang lu jalankan selama ini." Suaranya tidak meninggi, tapi justru ketenangan itulah yang membuat kata-katanya terasa lebih tegas. Juniornya hanya mampu berdiri kaku, menyaksikan atasan mereka diperlakukan seperti tersangka kriminal, karena memang begitulah seharusnya. Situasi berbalik total, dan tak ada lagi tempat bagi Bimo untuk bersembunyi. Setelah borgol mengunci pergelangannya, Cici bangkit perlahan, menyisir debu di lengannya sebelum menatap kerumunan. Matanya menyapu wajah-wajah yang masih diliputi campuran syok dan ketidakpercayaan. "Seragam itu bukan alasan buat lu seenaknya sama rakyat," ucapnya pelan namun tegas. Kalimat yang memecah keheningan seperti palu hakim. Keadilan cuma hidup kalau orang yang punya kuasa tahu batas dirinya. Di antara botol plastik yang berserakan dan aroma masakan warung yang tertahan, kata-katanya menggantung lama, menampar kesadaran siapapun yang mendengarnya. Dan di sanalah pesan moralnya berdiri tegak. Jangan menilai seseorang dari rupanya, dan jangan biarkan kekuasaan berubah menjadi senjata yang melukai rakyat. Dunia mungkin mudah tertipu, tapi kebenaran selalu menemukan jalannya.